Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Martin Creator. Kali ini gue pengen tutorial buat ngerakit chamber dari M2000 ini dengan in bar aluminium dan out barnya aluminium. Kan aslinya itu dia plastik ya, plastik kayak begini. Jadi di sini gue pengen ngerakit. Oke, jadi ini chamber bawaannya, ini karet chambernya nih bawaannya juga, dan di sini gue ada karet buat bikin hop up. Jadi biar kata handgun kecil juga, kalau pakai hop up itu tembakannya bisa lebih presisi ya. Ini karet seal by the way, jadi nanti dia bakal masuk ke sini. Ini ngepres banget ya, nanti dicoak. Ini nanti dicoak dulu, terus nanti dipasang begini modelannya, terus ini bakal dipasang begini di lem. Itulah, tinggal disesuaikan. Dan kebetulan juga ini bisa untuk, nah, ini kan di sini kan dia ada, di sini tuh ada ini ya, ini ada coakan gini ya, atas bawah, bisa dijadiin buat chambernya. Ada chambernya mana? Nah, ini ada coakan, jadi nanti nanti disetting si karet hop up ini sekalian buat pegangan ya, kan chamber nih. Kita lepas dulu. Jadi di coakan itu nanti bisa dipegang sama si karet hop up ini. Oke, bagian pertama berarti kita bakal masang ini ke sini dan mengukur ini ya. Oke, di sini gue pakai lem Korea, jadi buat nempelinnya ke sini. Nah, ini jangan ditetesin di sini, tapi tetesinya ke media lain dulu kayak begini. Nanti ini bakal dipasang kayak gini, jadi ini yang nyamper biar nggak terlalu banyak. Oke, pastiin pemasangannya lurus. Ini besi dalamnya ada apanya ya, ada item-itemnya. Oke, kalau udah kayak begini tinggal dicoak buat ngepasin ini, tapi kayaknya ini perlu diamplas dulu biar rada gepeng, karena biar bisa ngeklop ke sini. Ini sih ngepas sih giniannya, ngepas sih, cuma bentrok sama karet ini, jadi mungkin ini harus rada tipisin dikit. Nah, kalau tangan gue udah kotor gini berarti tandanya udah kelar ya kan. Nah, ini jadinya coak kayak gini. Sorry, gue kagak bisa ngevideoinnya karena susah banget ya, ribet, ribet, sorry, ribet. Ini jadi udah gue masukin ya. Ini bisa diatur kedalamannya, bukan diatur sih, maksudnya kayak disesuaikan aja. Nih bener-bener dicoakan ini apa enggak? Nih kayak gini ya coakannya nih. Aduh, kerja ada keras. Nah, tuh kayak begitu tuh coakannya tuh. Nah, itulah kalau dari samping gitu aja. Jadi nantinya tuh, nah kayak gitu aja tuh, dikit tuh ya. Nanti kalau misalnya ini kayaknya udah maksimalnya. Nanti kalau misalnya rada pengen, kayaknya terlalu nih, tinggal rada ditarik aja ke atas gitu, tadi sesuaikan. Misalnya ini kan kalau gini kan misalnya masuk banget, kurang masuk, nanti kasih ganjelan misalnya gitu, misalnya gitu tuh, kasih ganjelan biar kayak gitu banget. Ini kan nggak usah, hop nyantai aja lah buat ngangkat-ngangkat BB 0,20 lah. Pokoknya kalau ini udah disetting, ini tinggal di iniin aja, dikasih selatip pipa ya. Sebenarnya nggak usah terlalu tebel sih gitu ya. Terus ini sama chamber, jadi kalau udah ada hop up di sini nih ya kan, beda kan ya, beda nih tuh ya kan, ini kan gepeng tuh. Kalau udah ada hop up berarti dia itu di bagian atas, and then kita ngepasin nih ya kan, sama si coakan itu tuh bawaannya, taruh aja di situ, sat sat ya kan. Pasang satu lagi, ayam. Nah, kita cek lagi. Kalau miring nih, misalnya gini nih, ini lurus nih ya, terus miring, putar dikit aja. Nah, tinggal gitu. Oke, rasanya udah bener, kita lock, langsung kasih baut. Kita kasih baut GPL, nggak pakai pegel. Nah, ini gue bilang tadi ditambah di atas satu sama bawahnya nih, di bawah. Oke, biar kenceng nih, biar si chambernya megang. Nah, itu untuk
pemasangan hop up-nya ya. Jadi gitu. Nanti sebetulnya kalau untuk masang ini ini harus dibuka lagi. Ini gua ngasih tahu aja bentuknya jadi kayak begini. Ini jadi paten, bukan paten, kokoh tuh. Kokoh yang nggak oglek-oglek karena dia ngepres kenceng. Nah nanti gue takutnya nggak bisa ngasih videonya lagi. Ini jadi kan udah rapat gini ya. Ini dengan ini dilepas, ini akan gua amplas biar nanti pas pemasangan ini begini, tinggal kasih lem aja di chambernya ini. Oke, gitu. Nah ini nih ada yang nggak rapi nih. Ini ada yang nggak rapi, pantesan nggak bisa masuk nih. Biar ini tuh rapi, bulat, biar semuanya bisa nyentuh tuh, nggak keganjel kayak gini, biar semuanya nyentuh. Jadi ini harus diamplas dulu. Oke, terus nanti dikasih solatif pipa lagi kayak begini. Kasih solatif pipa lagi di sini sama di sini buat ngejaga biar stabil, biar jaraknya itu presisi kayak begini. Jarak antara in bar sama out barnya. Nah, jadi caranya itu pakai ini. Oke. Nah, ini kalau udah diamplas kayak begini rata, baru kita pemasangan in barnya. Ya, jadi ini bar yang tadi udah dirakitnya. Nih, yang begini ditaruh di atas. Oke. Sorry ya kalau out frame terus nih. Amatir. Udah lama nggak buat video aku. Oke, kita pasin tengah-tengah. Itu tuh. Oke. Baru dipasang ininya, hotbarnya. Sap. Nah, kan jadi rapat begitu tuh. Terus sambil direm sambil di press. Oke. Oke, jadi ini outbar sama inbarnya tutorial gitu. Nice. Oke, chamber udah, terus sekarang balik lagi ke bodinya. Gue bakal ngelem di sini. Dikit aja, jangan make banyak. Pasang pernya, biar dia nggak loncat-loncat gitu, biar pemasangannya lebih mudah. Oke, kalau untuk pemberatnya sendiri gue pakai kayak ginian. Gue sih biasanya pakai satu unit itu satu ini aja. Gampang banget, ini udah ada double tipnya, dan double tipnya itu ini ya, nempel banget. Jadi nggak usah khawatir. Oke, gue potong-potong kayak gini. Oke, kalau udah langsung bisa kita tanam. Ini tinggal dilepas saja. Ya. Nih, pasang di selah ini. Lepas ya selaknya tuh. Tapi ini tuh aslinya buat mobil, buat balancing mobil kalau nggak salah. Nah, karena ini ada T kayak gininya, jadi ini dipentokin aja di atas. Jadi nanti bagian kosong ininya bisa kita isi pakai cor besi, gitulah pokoknya lah. Pakai bubuk besi gitu. Oke, sekarang yang satu laginya. Tergantung kalian, kalau misalnya pengen makin makin berat, berarti makin banyak. Cuma kalau gua ngebuatnya biar nggak too much aja. Nah, ini di sini lagi.
satu. Nah gitu. Jadi kalau misalnya digabungin tuh, ini tanpa make ya, tuh udah mulai kerasa bobotnya. Terus kita pakai cor besi. Nah jadi ini pasir besi tuh ya. Nah sepengalaman gua kalau make ini jangan langsung tebel, nantinya ditetesin lem. Ini pakai kertas ya, lurus pakai kertas gini. Jangan langsung tebel terus nanti ditetesin lem, tapi tipis-tipis biar dia meresap. Tinggal lo keprok ini biar dia rata. Oke, baru ditetesin. Oke, lo bakal lihat serapih ini, sedatar ini ya hasilnya. Nah nanti ini kalau misalnya kerasanya kayak kurang tinggi, baru ditambah lagi, tambah lagi gitu. Jadi jangan langsung ngambil tinggi. Jadi bertahap. Nih kayak gini kan udah nih, tambahin lagi baru. Karena kalau misalnya kayak gitu, gue pernah, terus ternyata dia garing di luar, tapi dalamnya nggak kena lem. Lemnya nggak nyampe dalam, dia serbuk pasir besinya ini kemana-mana. Oke, lu lakuin seperti itu sampai bagian-bagian yang perlu lu isi itu keisi sampai full, terutama ini sama ini. Oke, jadi hasilnya tuh begini ya. Gua coba untuk rapi dan nggak berlebih ya. Bisa lebih tebal lagi sebetulnya. Ini gua nyediain space buat, ini kan masih ada tingginya, itu masih ada jarak itu. Ini juga. Jadi biar bisa diresin lagi kayak begitu. Nah, upgrade berikutnya itu ada di bagian penahan springnya. Ya, ini gue kasih plat. Oke. Ini platnya bukan plat kaleng ini ya, bukan kaleng Pocari Sweat, cap badak atau kaleng pantat atau apa. Ini kalengnya itu yang Bear Brand. Nah, jadi ini gue kasih kuncian sedikit. Kalau misalnya tembakan tembus ke kaleng Pocari, kaleng cap badak atau apapun itu yang kayak begitu, itu menurut gue itu lebih mudah daripada lu nembak ke kaleng Bear Brand. Kalau lu bisa tembus berarti itu memang gila, FPS nya udah kencang banget. Oke, bisa dilihat gue ngerjain serapih mungkin sampai nggak ada lem-lem yang keluar atau belepotan. Oke, tinggal dirakit. Kita rakit. Ini kosong belum bilang. Masih. Oke, lanjut untuk modifikasi atau untuk nge-upgrade si Mac-nya sendiri. Itu tinggal dikasih pemberat ya. Was ini mental, dibuka dulu atas sedikit.
karena ada pernya, diambil ya, baru buka. Nah, kayak pemberatnya yang udah gue potong-potong, ini bisa dipakai 4 biji dalam satu mag. Oke, jadi ini dikupas dulu. Pakai yang di bawah sini. 1, 2, ya. Ada jarak yang nanti ini dan ujung sini bakal kita kasih ini pasir besi. Udah kayak begini, siapin pasir besinya. Nah, ini jangan langsung banyak ya. Jadi kalau pakai pasir besi itu harus bertahap buat naikin corannya. Kenapa? Karena gue belajar dari pengalaman ya. Jadi kalau misalnya kayak pakai ginian, kalau pengen langsung tinggi, jadi nantinya tuh bagian bawahnya itu dia nggak mengeras. Nah, nanti kalau misalnya ada kebocoran atau seperti apa, nantinya itu si besinya itu si pasir besinya itu bakal aur-auran keluar. Oke, kalau udah gini untuk bagian sisi sininya pun sama kayak begitu juga ya. Untuk sisi sininya sama kayak begini prosesnya. Oke, kalau dua-duanya udah kayak begini ya, ini juga udah gue isi. Nah, sedikit tips ini mah dari gua. Jadi di bagian yang ada bautnya nih di sini sama di sini, ini kan kadang ada yang pecah tuh kayak gini. Ini pecah bukan sama gue ya, tapi bawaan dari sana yang pecah. Jadi kalau gua suka gua tetesin dulu. Nah, udah tetesin gitu. Bukan buat nutup sih. Jadi biar dia rekat lagi. Tapi notesnya ini jangan sampai ini masih basah terus lu satuin terus lu baut gitu ya, biar bisa dibuka lagi. Jadi ini ditunggu kering dulu atau mungkin ditiup biar cepat keringnya, baru nanti dipasangin. Nah, ini kalau udah kering, pasang dari bawah dulu pasangnya ya. Nah, ini aja udah raket banget nih, udah krek. Jadi enak gitu. Nah, baru caranya masukin per dulu ya. Baru masukin ininya ya, pentilnya masukin sambil di rada tutup. Oke. Cek aman. Oke, udah, kunci lagi baru kita baut. Oke, jadi begitu cara upgrade dari M2000 ya, produknya entah dari Black Mamba atau dari Decobra sama aja gitu cara upgrade-nya. Mungkin nanti test shoot-nya di next video. Oke. Thank you for watching and see you, bye bye.